Kalau target kita nggak muluk-muluk. Target kita 10 emas, 12 perak, 20 20 perunggu. Dan alhamdulillah atlet-atlet kita tuh sangat mengerti, tidak memandang anggaran. Jadi Oke. mereka semua apa eh, untuk memperjuangkan nama Kabupaten Nganjuk di bidang olahraga ini. Kalau boleh tahu anggaran tahun ini berapa, Pak? Kalau anggaran tahun ini 2,5 miliar. Yang 500 untuk PSSI, yang 2 miliar untuk sekretariat, untuk Poprov ini, juga untuk TC dan pembinaan. Rasa-rasanya kalau bicara soal olahraga Hmm, juga kurang lengkap kalau tidak bicara soal sepak bola. ya betul. Sepak bola iki panjenengan ngerti wong edan. Orang yang mau ngurus sepak bola itu wis wong edan, Mas. Wis ndak peduli. Eh, Eh, Padu karo bojone porak kan gitu kan ibarat contohnya kan gitu. Kalau Lah terus Persenga gimana kabar? Persenya kemarin ada seleksi juga. Di Bayangkara Muda. Bayangkara Muda. Ya. Kenapa harus Bayangkara? Apa ada afiliasinya dengan Bayangkara FC yang di Liga 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Nadi Media. Kali ini kami kedatangan tamu namanya Pak Ali Mahfud ya Pak ya. Ya, siap. Ketua Komite Olahraga Nasional Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya terima kasih Pak Mahfud atau Pak Ali Pak manggilnya ini. Pak Ali biasanya. Pak Ali ya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Ali Ya. atas kehadirannya. Kebetulan kali ini kita akan membahas ya ada kaitannya dengan Hari Olahraga Nasional yang kebetulan akan berlangsung pada tanggal 9 9. September ya. Ya. 9 September dan kemudian karena ini KONI, eman kalau kita nggak bahas soal olahraga Olahraga di ya. Nganjuk gitu. Ya, kaitannya dengan Hari Olahraga Nasional. Pak Ali, untuk KONI Kabupaten Nganjuk yang sudah disiapkan kegiatan apa saja ini? Ya, terima kasih Mas. Alhamdulillah kebetulan pas tanggal 9 hari Ornas itu pas acara pembukaan Poprov ke-8 Jawa Timur yang diadakan di Kabupaten Sidoarjo, Kota Kabupaten Mojokerto, dan Jombang. Jadi untuk persiapan sebelumnya sudah untuk menyambut itu juga untuk Poprov juga. Oke, lebih fokus pada persiapan Porprov aja ya. Ya, lebih fokus Artinya ke belum ada agenda kegiatan yang disiapkan secara khusus untuk dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. belum karena waktu bersamaan dengan Bersamaan Poprov ya. ya. Oke. Jadi lebih fokus ke sana dan ya kegiatannya hanya untuk Porprov. Poprov Porprov. ya. Baik, ya semoga untuk keikutsertaan ya Ya, di Porprov nanti maksimal. Kalau di Porprov kali ini Kabupaten Nganjuk ikut atau mengirimkan berapa delegasi begitu? alhamdulillah tadi hari ini juga jam 10.30 kita mengadakan upacara pemberangkatan atlet yang berjumlah 222 atlet dari 32 cabur, 62 official. Lumayan banyak ya, 222. Ya, beda sama tahun kemarin. Cuma tahun kemarin kan bentuk anggaran. Ini alhamdulillah anggarannya juga apa? Ada tambahan, kita bisa menambahkan atlet untuk berjuang eh, untuk meraih medali lebih banyak lagi daripada tahun kemarin dan untuk membanggakan Kabupaten Nganjuk kita tercinta Target ini. target dapat berapa medali ini untuk Porprov kali ini? Kalau target kita nggak muluk-muluk. Target kita 10 emas, 12 perak, 20 20 perunggu.
itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya ya. tahun sebelumnya ya. Kalau persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, ini kan target. Supaya mencapai target tentu ada persiapan dong. Ya, Nah, apa saja tuh yang sudah dilakukan? untuk yang dilakukan untuk KONI Kabupaten Nganjuk untuk persiapan Popov ini untuk targetnya biar sesuai sebelum acara Popov dimulai kita melakukan TC juga. Kita dari pengurus KONI kita ke cabur-cabur melakukan TC. Jadi kita melihat langsung kemampuan dan mental juara anak-anak itu juga. Oke. Jadi sudah dipersiapkan Sudah lah ya. dipersiapkan dengan Kalau nggak matang. dipersiapkan nanti nggak Ya bisa enggak lah. maksimal ya. Kalau nggak dipersiapkan itu namanya dagelan lah, lelucon lah. Ya. Apalagi sudah ada anggarannya begitu kan? Ya betul, karena KONI mempertanggungjawabkan anggarannya itu dengan Jadi mendali. tadi kalau Pak Ali sempat menyampaikan bahwa target kita semakin tinggi karena ya juga disupport oleh anggaran Ya begitu ya. betul. Nah, kalau tahun lalu tidak maksimal karena anggarannya tidak terlalu Ya betul. banyak begitu ya. Ya. Apa bisa dikatakan atlet berprestasi ini juga karena faktor anggaran begitu? Gini, semua olahraga atlet semangatnya dengan ada anggaran. Apapun itu. Iya enggak? Kalau tidak ada anggaran apa kita bisa jalan kan gitu. Dan alhamdulillah atlet-atlet kita tuh sangat mengerti, tidak memandang anggaran. Jadi mereka semua untuk memperjuangkan nama Kabupaten Nganjuk di bidang olahraga ini. Itu. Berarti walaupun tidak banyak support anggarannya juga tetap ada semangat lah. Iya betul, ada semangat juga. Kalau boleh tahu anggaran tahun ini berapa, Pak? Kalau anggaran tahun ini 2.500.000.000. Yang 500 untuk PSSI, yang 2 miliar untuk sekretariat, untuk Popov ini, juga untuk TC dan pembinaan. Siap. 2,5 miliar ya? Ya. Itu bukan sedikit bukan begitu sedikit, kan, Pak ya? Ya betul. Semoga dengan anggaran yang besar ini nanti bisa dibuktikan dengan prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya amin. Nah itu tanggung jawab kita. Siap. Oke, tadi kita bicara soal Porprov. Ya. Terus kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita bicara soal olahraga secara umum di Kabupaten Nganjuk. Ya. Dalam pandangan Pak Ali, bagaimana potensinya? Untuk potensi olahraga di Kabupaten Nganjuk, mulai dari cabur apapun ya yang ada di Kabupaten Nganjuk itu, anak-anak pemuda-pemudi di Kabupaten Nganjuk ini sangat-sangat menjanjikan. Kalau emang kita bina dengan benar, tidak mau kalah dengan kabupaten lain. Potensi ada, terus kemudian ada keyword penting yang disampaikan tadi soal pembinaan. Iya betul. Nah, sejauh mana sekarang KONI memberikan pembinaan kepada atlet-atlet itu? Lah, KONI dalam memberi pembinaan itu memberi pembinaan dengan bukan tunjangan sih, uang pembinaan. Dari KONI mengeluarkan anggaran ke cabur untuk pembinaan. Lah, uang pembinaan itu seperti buat sarana-prasarana untuk menunjang vitamin, suplemen, kayak gitu dan lain-lain. Oke. Jadi support anggaran termasuk, terus kemudian di pembinaan, di mungkin latihan juga harus dioptimalkan. Ya betul, begitu ya? latihan diutamakan. Selain itu barangkali ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh KONI. Kita sebagai KONI cuma mensupport karena cabur itu tanggung jawab KONI. Nah, di situ aja. Jadi masing-masing cabur harus berinovasi sendiri. Ya betul. Ya. Dengan arahan dari KONI, pemasukan dari KONI kayak gimana kan gitu. Emang nggak semudah yang kita bayangkan, Mas. Kita ngurus olahraga itu. Ya kita nguras pikir, ya nguras finansial juga. Termasuk pribadi. Pribadi. Tapi enggak apa-apa itu karena emang itu tanggung jawab.
Karena tanggung jawab kecintaan kita ya juga karena ya. kecintaan kita kepada olahraga dan pedulinya kita pada olahraga. Dari situlah kita totalitas di olahraga. Oke, Ya, harus totalitas ya ya. harus totalitas. Kalau nggak totalitas ya sudah jalan di tempat aja olahraga. Nggak bisa maksimal ya. Nggak bisa maksimal dimanapun itu. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Hmm. Pak Ali, kalau di Nganjuk ada berapa cabur? Sementara ini ada yang di bawah naungannya KONI ada 32 cabur. 32 cabur. Terus nanti ada tambahan cabur-cabur kalau nggak 5 sampai 6 cabur yang baru. Tapi kita harus melalui rapat dulu untuk anggota yang baru dimasukkan ke anggota KONI. Yang 6 tadi itu Ya, ya? yang 6 itu tadi. Masih dalam apa istilahnya? Pemantauan dan proses kita mengangkat cabur yang baru ini untuk menjadi keanggotaan di KONI, kita perlu proses juga. Kita rapat koordinasi sama pengurus dan sama cabur juga. Oke. Kayak gitu. Dari 32 cabur yang sudah ada, cabur unggulannya apa saja, Pak? Hampir mayoritas sih. Yang jelas untuk saat ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri tahun kemarin sama tahun ini melalui TIC itu angkat berat, angkat besi, jujitsu, wushu, atletik itu. Itu di semua kategori ya? Ya, di semua kategori. Yang kemarin mendapat emas itu perak, perunggu, lainnya juga dapat sih. Cuma kan kita nggak bisa menyebutkan satu persatu. Ya, dan di sini untuk tahun ini mudah-mudahan ada tambahan emas lagi untuk cabur yang baru dibentuk untuk Pemprov Jawa Timur, MMA. Oh, iya. Di Nganjuk sudah ada ya? Sudah ada. Ada berapa atlet yang ikut? Yang tahun ini ada 6. Ada 6. Lah itu berpotensi yang 2 ini ikut prapon. Ya, untuk mewakili Jawa Timur. Kebetulan atlet MMA itu dari Nganjuk. Berarti unggulan ini. Iya, unggulan untuk MMA. Kayaknya sudah semakin jelas ini kayaknya. Iya. Nah, di situ sebetulnya semua cabur sama, cuma kita kan yang saya menilai dapat yang lebih banyak untuk mendapat medali aja. Itu tadi yang disebutkan Pak Ali soal cabur-cabur unggulan tadi, maksudnya unggulan untuk di Porprov ini ya? Iya, di Porprov ya. Kalau untuk ya secara umum begitu Pak Ali, apa memang mereka-mereka ini cabur-cabur unggulan? Kalau secara umum semua bisa berpotensi. Karena apa? Saya tahu dengan kualitas cabur-cabur lain juga. Karena untuk tahun ini yang lainnya itu masih pembinaan. Nanti usia masih belum cukup. Tapi biarpun belum cukup, tapi atlet-atletnya sangat bagus-bagus. Lah itu untuk jenjang ke depannya. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau sudah ada potensi yang bagus-bagus begini harus dioptimalkan. Iya, betul. Ya. Kita perhatikan. Siap. Paling kalau setelah ini kan eventnya sekarang di Porprov. Iya, betul. Setelah Porprov ini akan ikut di kejuaraan apa lagi? Kita fokus kalau habis Porprov kita fokus untuk pembinaan dulu, untuk kita rapat koordinasi dulu sama pengurus sama cabur juga untuk membahas kedepannya untuk tahun 2024 ini gimana perkembangannya di situ untuk cabur-cabur dan atlet-atlet itu. Kita saya sebagai ketua KONI dan pengurus selalu evaluasi dari tahun kemarin, tahun ini untuk bekal tahun besok itu. Kayak gitu. Jadi pasca dari Porprov nanti akan dievaluasi, ya, dilihat perkembangannya seperti apa. Betul. Baru kemudian nanti akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh KONI. Iya, betul. Siap. Kalau ngomong soal prestasi, Pak Ali, ya. di Nganjuk ini
seperti apa sih prestasi olahraganya gitu? Kalau prestasi untuk di Kabupaten Nganjuk ini masih eh, kalah lah sama kabupaten tetangga kita, seperti kayak Jombang, kayak Kediri, kayak Madiun, kayak gitu. Karena apa? Ya itu tadi kita kembalikan ke cabur, ke koninnya, ke pengurusannya. Karena apa? Emang kelihatannya itu sepele, Hmm. tapi sangat-sangat pusing. Nggak mudah juga Iya, ternyata ya. nggak mudah, Eh, nggak mudah. Karena apa? Kita berhadapan sama orang yang punya pemikiran sendiri-sendiri kan gitulah. Dari cabur ini punya pemikiran sendiri. Tapi segimanapun kalau mereka punya dari cabur-cabur itu punya pemikiran sendiri, tapi segimanapun cabur itu tetap di bawahan Koning. Siap. Nah, kayak Dan itu gitu. sudah jadi ketentuan yang Iya, nggak bisa iya dibantah nggak ya. bisa dibantah. Oke. Eh, Sejauh ini mungkin dalam kepemimpinan Pak Ali nih, prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah diraih gitu? Kalau untuk prestasi yang diraih, Mas, kita kan Koni kan biasa untuk ajang Poprov aja, kan gitu loh. Jadi ya Mm-mm. untuk prestasi ya di Poprov, untuk pertandingan antar provinsi, antar kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Jadi ajang pertandingan tiap 2 tahun sekali di situ. Dari situlah KONI kabupaten kota itu bisa maju dan tidaknya provinsi menilainya dari situ. Kayak gitu. Sejauh ini kalau menurut Pak Ali Nganjuk, eh, kalau penilaian dari 1 sampai 10 nilainya seberapa? Ya masih di bawah rata-rata lah. Tetapi kondisi ini menjadi tantangan ya Ya betul. bagi KONI Ya untuk betul. terus berupaya gitu ya. Betul. Karena kita selalu berbenah mas kan gini. KONI itu selalu berbenah. Karena emang kelihatannya sepele tapi ya itu tadi pusing. Orang kalau lihat mungkin gampang gitu Iya ya. betul. Tapi kalau Eh, terjun langsung ya mungkin juga tidak mudah ya gitu. betul. Kan selama saya menjadi ketua KONI kan pekerjaan apapun kan saya terapkan kepada penanggung jawab masing-masing. Dalam arti penanggung jawab itu sesuai bidang masing-masing. Jadi jalan. Mm-mm. Jadi enggak yang kerja saya aja enggak. Ya, Jadi bidangnya masing-masing yang bekerja. ya kasihan Pak Ali nanti kalau Iya, semuanya harus Pak Ali gitu. ya makanya di situ. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan kebijakan saya untuk eh, semua bidang itu bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah lancar, Lancar ya. tidak ada kendala apapun. Oke. Dan semoga selalu lancar Pak. Ya Nah, emang itu ya. kalau kendala sudah pasti Ya ada kendala. pasti. Yang dialami Koni selama ini kendala apa saja? Aduh banyak mas kendalanya. Saya tidak mau menyebutkan karena apa itu istilahnya privasi antara KONI kan termasuk ketua KONI termasuk pejabat dibilang Prokopimda juga toh. Jadi sejajaran mereka dan saya tidak mau menyebutkan kendala-kendala itu. Yang jelas kan setiap organisasi pasti ada kendala gitu aja. Pasti. Pasti itu. Tetapi Pak Ali optimis ya bisa melewati kendala-kendala itu gitu. Alhamdulillah dengan kita selalu koordinasi sama pengurus, alhamdulillah kita bisa mengatasi kendala-kendala itu. Rasa-rasanya kalau bicara soal olahraga Hmm, juga kurang lengkap kalau tidak bicara soal sepak bola. iya betul. Ikonnya olahraga itu masih identik dengan sepak Iya bola. betul. Ya walaupun saya tidak kemudian mendowngrade ini ya apa cabur-cabur yang lain, Iya betul. olahraga yang lain. Tapi faktanya olahraga yang masih banyak diminati adalah sepak Sepak bola. bola ya. Untuk di Nganjuk gimana ini Pak Ali? Aduh, kalau olahraga sepak bola di Kabupaten Nganjuk, saya berbicara tidak istilahnya tidak meremehkan, tapi emang kenyataan
untuk sepak bola mental pemainnya masih di bawah rata-rata. Oke, pertama Ya, mental pemain ya mental. jadi problem. Terus Ya, kemudian selain itu kedisiplinannya juga masih kedisiplinan. kurang. Nah, di situ. Soal barangkali official, terus kemudian infrastruktur, bagaimana Pak Ali? Kalau infrastruktur ya dengan ya masih kurang juga kalau menurut saya. Tapi mudah-mudahan dalam infrastruktur di Kabupaten Nganjuk eh, pemerintah daerah bisa membenahi itu. Kalau untuk official semua sama sih sepak bola itu. Gitu ya. Ah, Samanya ah. gimana Pak Ali? Ya samanya ya sepak bola ya kayak gitu mas. Gitu ya. Dalam arti ya eh, kalau official ya di situ sepak bola ya ada pelatih, mesur, asisten pelatih Ah, kayak gitu. nggak ada kesulitan ya. Nggak ada, nggak ada kesulitan. Ya, soal infrastruktur mudah-mudahan ada supply. Ya disitulah kendalanya emang mas. Karena gini mas, tadi kan tema cabur koni, sekarang kan panjenengan kan PSSI sepak bola kan. Sepak bola iki panjenengan ngerti wong edan. Orang yang mau ngurus sepak bola itu wis wong edan mas. Wis ndak peduli. Eh, Eh, Padu karo bojone porak kan gitu kan ibarat contohnya kan gitu. Lah terus apa ya namanya orang kalau sudah ibaratnya kalau kalau udah hobi apalagi sudah kecanduan bola hmm, ibaratnya seorang aku mangan sedino gawe sepak bola ndak masalah nggak masalah itu itu. sepak bola makanya edan dong Iya, sepak iya. bola lagi mau seneng sepak bola lagi Makanya olahraga yang paling diminati kayak gitu ya sampai-sampai ya ya iya betul pecintanya iya begitu itu. dan pecinta sepak bola itu mulai dari anak-anak sampai mbah-mbah. Betul. Sepak bola itu Sepak bola ini. asik dan uniknya sepak bola itu di situ pecintanya itu anak-anak sampai mbah-mbah. Nah, di situ itu asiknya. Tapi kalau kita terjun di dalam sepak bola, wis. Edan. Iya, betul Mas Edan wis pokoknya Oke. kayak gitu. Kalau di Porprov ini ada ya? Belum ya? Di Pro ada kemarin cuma sepak bola nggak lolos Kualifikasi. kualifikasi di kejur profnya di kualifikasinya Kualifikasi nggak lolos. nggak lolos. Kalau ke Persenga gimana kabar? Persenya kemarin ada seleksi juga gitu. Tapi nggak tahu nanti perkembangannya gimana karena putaran Liga 3 kita juga belum tahu juga nanti diputar apa tidaknya tahun ini. Liga 3 ya? Ya Liga 3-nya. Oke. Persenga masih di apa? Ikut di Liga 3 ya? Iya masih ikut di Liga 3. Persenya kan miliknya PSSI Kabupaten. Kalau Siap. Persenya itu. Kalau di Nganjuk sebenarnya antusiasmenya pemain terus kemudian ya fansnya seperti apa paling? Kalau antusiasme Antusiasme. orang orang Nganjuk 1000% mas. Mengenai sepak bola bener. Ya, Uh, oke oke. Artinya sangat besar sekali sangat sebenarnya. besar sekali. Bahkan orang masyarakat Kabupaten Nganjuk itu rindu di Nganjuk ini ada sepak bola Selain di Persenga level teratas. di Liga 1 lah. Ya, Kalau enggaknya Indonesia Liga Liga 2 1. lah kan gitu. Gitu ya. Tapi sulit apa enggak? Jadi yang ada sekarang kan Persenga di Liga 3 nih. Kira-kira bisa nggak kalau sampai ke Liga 2 tuh? Bisa aja, Mas. Bisa aja. Bisa aja ya. Ya, semua kan tergantung pengurusnya. Jadi semua tergantung pengurusnya. Dan kalau ingin naik kasta kedua ya juga butuh perjuangan dan pengorbanan. Tentu ya. Iya. Butuh effort yang lebih tinggi. Iya, betul. Paling kalau selain Persenga di Nganjuk ada
klub apa lagi ya? Klub saya sendiri, Nganjuk Ladang FC. Nganjuk Ladang FC. Yang sekarang mau saya ya proses sih, rubah nama Menjadi Bayangkara Muda. Bayangkara Muda. Ya. Kenapa harus Bayangkara? Apa ada afiliasinya dengan Bayangkara FC yang di Liga 1? Ya enggak juga. Enggak juga ya? Ya enggak juga. Ya istilahnya ya apa ya? Menentukan itu kan enggak pemikiran saya sendiri. Dari pemikiran koordinasi juga kayak gitu. Ini proses Mas Ian. Jadi dulunya nama Nganjuk Ladang FC, mau ganti nama Bayangkara Muda. Soal pemilihan nama Bayangkara Muda, gimana ya? Kenapa memilih nama itu begitu, Pak Ali? Barangkali boleh dijelaskan nih. Mumpung sama pemiliknya langsung ini. Gimana ya Mas ya? Kalau itu emang kebetulan kan di keluarga besar saya kan TNI Polri juga, gitu. Siap. Kayak gitu. Udah. Ya, jadi Bayangkara kan identik dengan kepolisian begitu ya. Karena kecintaan kepada sepak bola ini dan juga cinta kepada sepak bola, akhirnya bikin klub sepak bola yang nanti namanya Bayangkara Muda. Prosesnya di administrasi atau seperti apa sekarang? Masih di administrasi. Kita bentuk PT dulu, nanti baru PT sudah jadi, kita baru kita buat akte Bayangkara Muda, ditempelkan di PT itu. Butuh berapa lama kira-kira selesai? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan sampai 4 bulan. Ini baru 1 bulan. Kayak gitu. Tapi sekarang Nganjuk Ladang FC masih main kan ya? Masih main. Dan home base-nya di desa saya sendiri. Siap. Yang sekarang dibangun Mas Ian. Ada rencana bertaraf. Kan banyak nih, walaupun di desa-desa kayaknya sudah banyak ya Pak ya yang iya betul. Standarnya itu bagus gitu. Iya betul. Yang jelas ya di desa saya nanti kedepannya emang buat stadion. Stadion desa. Oke. Di stadion desa di situ ya buat apa ya? Buat ikon desa. Siap. Ikon desa, tapi nanti kalau bagus gitu, besar, ya itu nanti jadi ikon Nganjuk gitu. Saya nggak bilang loh ya. Tapi kan ya menurut saya sih otomatis akan begitu gitu. Kan jadi tidak hanya menjadi kebanggaan, mungkin sekarang desa nanti akan menjadi kebanggaan orang Nganjuk gitu kan Pak? Iya, mungkin bisa jadi itu. Kita berharap sih begitu. Iya, mudah-mudahan. Amin. Itu sudah berapa lama Pak Nganjuk Ladang FC? Nganjuk Ladang FC berjalan 4 tahunan ini. 4 tahunan ya. Memang dari awal Pak Ali ya. Iya betul. Ngomando. Iya. Ceritanya gimana Pak Ali? Punya keinginan untuk bikin klub begitu? Gini Mas, keluarga saya kan keluarga besar. Semua keluarga besar itu pemain sepak bola dulunya. Juga suka sepak bola. Oke. Jadi di desa saya itu terkenal. Dulunya itu namanya Jawara FC. Event apapun di kabupaten lain, Nganjuk tuh satu yang diundang cuma Jawara FC desa saya itu. Klub di desa saya. Kabupaten Madiun, Ngawi, Blitar. Jawara FC perwakilan kabupaten dulu ya. Itu sebelum 4 tahun yang lalu ya. Sebelum Nganjuk Ladang FC. Sebelum Nganjuk Ladang FC cikal bakalnya dulu. Saya masih SMA itu Mas. Saya juga pemain itu dulu. Di apa Pak? Posisi di striker? Saya striker bisa, gelandang kanan kiri bisa, tengah bisa. Kencang Mas dulu, saya kecil badan saya, sekarang gemuk. Jadi dulu lincah ya Pak ya? Ya betul. Terus kemudian cikal bakalnya Jawara FC itu jadi Nganjuk Ladang FC 4 tahun yang lalu gitu ya Pak ya? Betul. Kalau Nganjuk Ladang FC juga ikut di kejuaraan-kejuaraan yang seperti Jawara tadi? Iya kalau buat pemain aja.
Kayak tahun kemarin di Jatirejo situ saya ikutkan buat pemanasan, daripada kita persahabatan sama klub lain, kita uji mentalnya di situ. Siap. Akhirnya targetnya di situ Ya uji mental aja, sama kita ngelihat perkembangan pemain. Kita nggak pernah target di Tarkam Jatirejo kemarin. Oke. Ya. Pemainnya ini Pak, memang dari warga desa setempat dulu atau sudah dari mana-mana gitu? Enggak, kalau kebanyakan dari Kediri kabupaten sama kota. Di Nganjuk, Kertosono, Jatikalen itu banyak juga. Sudah ada yang dari Kediri juga ya? Iya. Proses pembangunan itu kan vakum lama. Saya alihkan latihan di Kediri, di Grogol. Kan deket. Kebanyakan pemainnya dari Kediri. Dan alhamdulillah ini pemain Nganjuk Ladang banyak yang ikut Pro-Prof juga mewakili Kabupaten Kediri. Oh gitu. Mainnya dia Nganjuk Ladang, tapi karena dia orang Kediri, maka harus mewakili daerahnya kan. Ya betul. Di Pro-Prof. Gitu. Luar biasa. Ada 6 kalau nggak 7 pemain itu. Sama pelatihnya juga. Ya nyumbang banyak dong. Pelatihnya juga Pak? Iya. Oh. Yang kabupaten ya? Kabupaten Kediri ya? Yang Kabupaten Kediri. Oke, pelatih Kabupaten Kediri ternyata pelatihnya Nganjuk Ladang FC. Ya, sama aja lah sebenarnya. Mudah-mudahan di proses 3 bulan ke depan ini lancar Pak ya. Amin, jadi mudah-mudahan. Bayangkara Muda FC, kemudian nanti jadi kebanggaan ya warga Nganjuk. Ya, warga Nganjuk lah. Dan kemudian banyak prestasinya, bahkan harus bisa. Ya ini harapan saya ya, sih. Betul. Mungkin juga harapan banyak orang bisa ya, ikut betul, di ya. Liga 1. Liga 1. Baik, ternyata kita sudah ngobrol banyak Pak Ali. Iya, siap. Mulai dari persiapan Hari Olahraga Nasional, terus kemudian kita sudah ngobrol soal Porprov, soal olahraga di Nganjuk, dan spesifik tadi soal sepak bola. Gitu Pak ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi, ngobrol lagi di olahraga yang lain mungkin. Siap. Atau nanti juga bahas soal Bayangkara Muda. Ya teman-teman, sahabat Nadi, untuk perbincangan kali ini, obrolan kali ini kita sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Pak Ali, Ketua KONI Kabupaten Nganjuk, yang sudah menyampaikan banyak hal kepada kita semuanya. Dan tentu kita berharap olahraga di Kabupaten Nganjuk semakin baik, semakin berkembang, prestasinya semakin baik. Teman-teman sahabat Nadi, jangan lupa ikuti terus Nadi Media, yang kami pastikan kami akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif, serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.